Kita lanjutkan Kitabul Itqi, kitab tentang memerdekakan budak. Dan Kitabul Itqi ini oleh para ulama fikih biasanya disebutkan di bagian paling terakhir dalam rangka tafaulan, yaitu bersama kita menyelesaikan pembahasan kitab fikih ini, maka kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Itu rahasia kenapa Kitabul Itqi dimasukkan dalam kitab fikih di bab terakhir dalam beberapa kitab fikih yang ada. Kalau di sini di tengah ya, Kitabul Itqi. Babu fadli man a'taqa raqabatan mu'minah. Bab fadilah orang yang memerdekakan budak yang beriman. Ini raqabah mu'minah tidak harus budak perempuan, tapi laki-laki pun juga termasuk disebut raqabatan mu'minah. Adapun budak disebut raqabah itu karena dia tidak menguasai dirinya sendiri, sehingga tengkoknya itu di bawah kekuasaan orang lain. Fadhal. Satu, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man a'taqa raqabatan a'taqallahu bi kulli udwin minha udwan minan nar hatta yu'tiqa farjahu bi farjihi. Minha atau minhu? Minha ya, mestinya minhu ya, karena man ya kan. Tapi di situ minha. Iya. Bi kulli udwin minha udwan minan nar. Oh ya benar ya, karena bikulli udwin bisa babi kulli udwin minar raqabah gitu kan. Semuanya minha kan, atau ada yang minhu? Oh minhu. Ya berarti gini, kalau minha itu karena apa? Raqabahnya adalah lafalnya lafal mufrad. Tapi kalau minhu bisa kembali ke al-madhkur atau melihat kepada makna ya. Raqabah itu kan tidak harus seorang perempuan ya. Maka enggak ada masalah minhu atau minha, ala kulli hal kembalinya kepada raqabah, bi kulli udwin minar raqabah. Nah, inilah fadilah memerdekakan budak, akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh tubuhnya dari api neraka. Dan ini termasuk dalil-dalil yang menunjukkan al-jazaa'u min jinsil amal. Babun fi itqil walad al-walid. Bab memerdekakannya seorang anak terhadap bapaknya. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Hadis ini menunjukkan bahwa fadilahnya seorang anak kalau memerdekakan bapaknya dari perbudakan adalah sudah bisa membalas hak-hak atau kebaikan jasa-jasa orang tua kepada anaknya. Padahal ini sesuatu yang sangat susah ya, untuk terjadi perkara seperti ini. Kemudian ada masalah fikih yang dibahas oleh para ulama, yaitu apabila kita membeli budak, ternyata budak itu adalah mahram kita sendiri. Apakah otomatis sudah merdeka, ataukah harus kita ungkapkan dengan kata-kata kamu merdeka baru merdeka? Pendapat yang masyhur adalah bahwa dia langsung otomatis merdeka, tidak perlu kita ungkapkan dengan kata-kata engkau merdeka. Karena Rasulullah SAW bersabda, man malaka mahraman atau dha mahramin, man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hurun. Siapa yang memiliki budak ternyata mahramnya sendiri, maka otomatis dia sudah merdeka. Nah, adapun pendapat yang kedua itu berdasarkan dhahir hadis ini, fayu'tiqahu. Dia perlu memerdekakan, berarti diperlukan apa? Memerdekakan lagi. Ini pendapat yang masyhur tadi ya, karena sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lebih jelas, man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hurun. Tapi juga diperselisihkan lagi oleh para ulama, apakah hukum itu khusus untuk bapak ibu saja, bapak dan anak saja, yaitu usul dan furu sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i, ataukah berlaku untuk semua mahram, karena kalimatnya dha rahimin mahram ya, ada khilaf lagi. Babu man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin, bab orang yang memerdekakan bagian dia dalam satu budak. Jadi misalnya budak satu dimiliki dua orang, nah, dia memerdekakan separuhnya saja karena milik dia hanya separuh. 893. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin
fakana lahu malun yablughu samana abdi kuwima alaihi qimata adl wa ata syuraka'ahu. syuraka'a qisasahum wa ataqa alaihi al-abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa. Ya, jadi kalau seseorang memerdekakan budak padahal milik berdua, maka dia harus menyelesaikan pemerdekaan tadi. Caranya gimana? Sisanya dinilai, tapi nilainya harus adil. Jadi seharga di pasaran berapa, 500 juta misalnya, dia harus berikan 500 juta kepada temannya yang memiliki budak tadi. Jadi Nabi menghasung supaya orang melakukan suatu perbuatan baik disempurnakan. Kamu sudah merdekakan separuh budak, maka lanjutkan lagi dengan cara ambil hartamu untuk melanjutkan penebusan budak itu. Itu kalau punya duit. Tapi kalau tidak punya duit, maka kata Nabi, faqad ataqa minhu ma ataq. Berarti dia merdeka separuh, separuhnya masih jadi budak. Maka caranya 1 hari dia menjadi orang merdeka, 1 hari dia balik ke pemilik budak yang masih menguasai dia. Sehari merdeka, sehari budak. Dan ini mengingatkan kita kisah Abu Nawas ya. Ada yang tahu kisah Abu Nawas? Abu Nawas kan cerdik katanya ini. Raja siapa itu? Harun al-Rasyid. Nah, dia mengatakan, hari ini saya akan memberikan bonus kepada semua ahli penjara. Maka dia bertanya, kamu hukumannya berapa? Saya 10 tahun. Nah, saya kasih bonus separuh, berarti kamu 5 tahun saja. Sisa 1 orang dia mengatakan, wah saya nggak bisa Paduka nih. Kenapa? Karena saya dihukum seumur hidup. Seumur hidup kan nggak bisa dibaru kan ini. Nah, maka dia bingung, teringat Abu Nawas tadi. Ini cuma cerita ya, dongeng ya. Tapi karena munasabah dengan hadits kita sebutkan nggak apa-apa ya. Akhirnya Abu Nawas mengatakan, gini Paduka, dia dimerdekakan sehari merdeka, sehari di penjara. Nah, maka ternyata diterima oleh siapa tadi? Harun al-Rasyid, dan itu berdasarkan hadits ini. Wallahu a'lam bishawab. Iseng Peter nggak cerita apa Abu Nawas saja nih. Babun minhu dzikrus si'ayah. Penyebutan adanya si'ayah dalam hadis tadi. Si'ayah yang maksudnya dia disuruh bekerja, budak tadi disuruh bekerja supaya dia bisa melunasi harga dirinya yang belum merdeka. Betul. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa syatihan lahu fi abdin fa qalatuhu fi malihi in kana lahu malun fa illam yakun lahu malun ustusmiyal abdu ghaira mashkukin alaih. Barang siapa yang memerdekakan bagian dia dalam satu budak, maka penyelesaian budak tadi itu adalah wajib pada harta dia. Artinya dia harus melanjutkan pemerdekaan budak tadi. Itu kalau punya harta. Tapi kalau tidak punya harta, maka ustusyal abdu, budaknya disuruh kerja. Nah, nanti kalau menghasilkan duit, dia harus membayar dengan duit tadi supaya dia merdeka total. Tapi ghairu mashkukin alaih, nggak boleh diberatkan ya. Normalnya berapa? Kurangnya 500 misalnya. Dia sudah kumpulkan duit 500 untuk memerdekakan harga dirinya. Nah, si ayah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah mudraj, bukan sabda Rasul SAW. Tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menetapkan dengan hujah-hujah beliau yang sangat kuat bahwa ustus'iyah ini sabda Rasul SAW, bukan sesuatu yang mudraj. Kemudian di situ syaqison atau syikson. Boleh syaqison, boleh syikson ya, karena dalam bahasa Arab ada semacam ini. Misalnya nisfun sama nasifun. Nisfun separuh, nasifun separuh. Sama juga syikson sama syaqisun. Ini adalah lughatan, dua lughah yang sama-sama dipakai dalam bahasa Arab. Fadal. Babul Qur'ah fil itaq. Bab Qur'ah itu mengundi ya dalam masalah memerdekakan. Fadal. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma anna rajulan zata fi riwayatihi min al-ansari a'taqa sittata mamlukina lahu inda mautihi lam yakun lahu malun ghairuhum fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jazza'ahum athlafan thumma aqra'a bainahum fa'ataqa ithnaini
وأرب وأربعة وقال له قولا سديدا. Ya, jadi ini kasusnya orang yang memerdekakan budak antuburin gitu. Kalau saya mati maka budak saya merdeka. Ternyata dia tidak punya harta selain 6 budak tadi. Nah, maka oleh Nabi dilarang karena wasiat itu maksimalnya adalah sepertiga. Akhirnya dibagi 3 bagian. Nah, yang 2 merdeka, kemudian yang 4-nya masih budak. Kemudian dari sini diambil oleh para ulama satu kaidah bahwasanya idza tazahamatil huququ uqidal qur'ah. Kalau hak-hak itu saling berdesakan, maka cara penyelesaiannya adalah dengan adanya undian. 6 budak tadi kan sama-sama berhak untuk merdeka. Tapi ternyata yang boleh merdeka cuma 2. Nah, untuk menetapkan siapa 2 orang ini, itulah yang disebut sebagai tazahamatil huquq. Maka dilakukan undian. Kemudian qaulan syadida, ucapan yang dahsyat. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Ustaz Fadli ingat enggak? Karena ini yang dulu yang tanya antum tuh, masalah yang antum tanya tuh. Antum dulu tanya masalah bolehkah apa dalilnya memisahkan kuburan muslim dengan kuburan kafir? Nah, terus saya tampilkan hadis ini. Wa qala lahu qaulan syadida. Masih ingat ya? Qaulan syadidanya enggak disebutkan di Sahih Muslim ya. Nah, jadi di Abu Dawud ada, yaitu kalimat Nabi mengatakan, "Lau syahidtuhu qabla an tudfan." Masih ingat ya? Kalau saya menyaksikan dia sebelum dikuburkan, lam yudfan fi maqabiril muslimin. Dia enggak akan dikuburkan pada kuburan umat Islam. Nah, itu yang lafal Abu Dawud penafsirannya terhadap qaulan syadida di sini. Maka itu sekaligus sebagai dalil bahwasanya kuburan muslim dengan kuburan kafir di masa Nabi SAW dipisahkan. Imam Nawawi dalam kitab syarahnya, beliau mengatakan qaulan syadida yang dimaksud di sini adalah lau alimna ma shallaina alaih. Kalau kami tahu tidak akan kami salatkan. Ini lafal saya enggak nemukan ya. Wallahu alam, bisa jadi Imam Nawawi hanya riwayah bil ma'na. Karena kalau lafalnya dalam Sunan Abu Dawud tadi, lau syahidtuhu qabla an tudfan lam yudfan fi maqabiril muslimin. Babul wala liman a'taq. Wala itu bagi orang yang memerdekakan. Wala definisinya adalah apa itu? Haknya ya kan? Haknya orang yang dimerdekakan, atau bukan haknya ya, hubungan antara orang yang dimerdekakan terhadap orang yang memerdekakan. Nah, hubungan ini seperti hubungan nasab, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Dan konsekuensi dari wala ini atau hubungan ini adalah kalau si budak yang dimerdekakan itu mati, maka dia diwarisi oleh orang yang memerdekakan ketika tidak punya ahli waris. Maka dulu ketika di pesantren diartikan wala itu hasil kerja budak, itu enggak nyambung sama sekali. Pernah dapat kayak gitu? Hasil kerja budak enggak nyambung sama sekali. Apa? Harta budak. Harta budak. Oh, kalau saya dulu hasil kerja budak. Jadi sangat enggak nyambung ya. Kemudian harta budak. Nah, ini saya juga pernah mendengarkan penjelasan. Berarti kalau budak itu mati, otomatis diwarisi oleh orang yang memerdekakan. Ini juga salah. Karena orang yang mu'tik, yang memerdekakan, itu urutannya paling akhir setelah ahli waris semuanya nggak ada. Artinya kalau ahli waris ada, ya otomatis ahli waris yang mewarisi. Karena kalau kita tafsiri sesuai dengan dohir kalimat ini, al-wala liman a'taq, akan bertentangan dengan kalam Allah dalam Al-Quran, wa ulul arhami, aula, apa itu ayatnya itu? Biba'din itu ya. Jadi kerabat itu lebih berhak untuk mendapatkan warisan daripada yang lain-lain. Yang saya dapat keterangan itu ya urutannya setelah yang paling akhir itu. Oke, itu penjelasan sudah benar, Ustaz. Tapi pernah saya dengar itu ada yang menjelaskan pokoknya itu hasil warisannya diwarisi oleh orang yang memerdekakan. Meskipun ada ahli warisnya, itu salah. Enggak sesuai dengan penjelasan para ulama fikih dalam masalah ini. Karena urutannya mu'tik itu kan sebelum baitul mal kan. Mu'tik enggak ada baru baitul mal. Betul.
Anna Aisyata radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya Bariratu faqalat inna ahli katabuni ala tis'i awakin fi tis'i sinina fi kulli sanatin uqiyatun fa'aini faqultu laha insya'a ahluki an a'uddaha lahum uddatan wahidatan wa u'tiqafi wa yakuna wala uli fa'altu wa dzakarat dzalika li ahliha fa'abau illa ayakuna wala ulahum fa'atatni fa dzakartu dzalika fadzakarat dzalika qalat fantahaltuha faqalat la Allahi idzan qalat fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alani fa akhbartuhu faqala ishtariha wa a'tiqiha wastariti lahumul wala'a fa innal wala'a liman a'taqa fa fa'altu qalat summa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiyatan fahamidallaha wa asna alaihi bima huwa ahluhu summa qala amma ba'du fama balu aqwamin yastarituna syurutan laysat fi kitabillahi azza wa jalla ma kana min syartin laysa fi kitabillahi azza wa jalla fahuwa batilun. Laisa fi kitabillah itu maksudnya mukhalifan li kitabillah. Nah, kitabillahnya sendiri maksudnya syar'illah, tidak harus Al-Quran. Quran masuk, sunnah juga masuk. Betul. Wa in kana mi'ata syartin. Ini kata-kata mi'ah ini adalah litakfir saja ya. Jadi orang Arab mengatakan 100 maksudnya apa? Banyak. Seperti kalau kita mengatakan peng 50 buntut. Betul. Kitabullahi ahaqqu wa syartullahi awsaku ma balu rijalin minkum yakulu ahaduhum a'tik fulanan wal wala'u li innamal wala'u liman a'taqa. Nah, gara-gara hadis ini tiada lain wala itu bagi orang yang memerdekakan, maka ada muncul perselisihan pendapat ulama apakah ada wala selain ini. Sebagian mengatakan nggak ada, wala itu cuma ini saja karena innama lil hasr, untuk membatasi kan. Nah, kemudian pendapat yang lain mengatakan ada wala yang lain, yaitu wala mengislamkan orang. Seperti Imam Bukhari kan al-Ju'fi itu karena kakeknya atau bapaknya diislamkan oleh Ju'af, sehingga nisbatnya kepada al-Ju'fi, dan itu pendapat yang lebih masyhur. Adapun hadis ini innamal wala liman a'taq, ini bukan untuk membatasi wala, tetapi maksudnya dalam kasus ini ya, wala itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan, bukan pemilik budak yang menjualnya. Babun minhu wa takhyirul mu'taqati fi zawjiha. Budak yang dimerdekakan disuruh memilih dalam masalah suaminya, yaitu suaminya kalau yang suaminya juga budak. 897, fadhal. Itu anak Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat kana fi barirata salasu sunan khuyrat ala zawjiha hina ataqat wa uhdiya laha lahmun fa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu ala nar fa da'a bi tu'amin fa utiya bi khubzin wa utumin min utumil bait fa qala alam ara burmatan ala nari fiha lahmun faqalu bala ya Rasulullah dalika lahmun tusuddiqa bihi ala barira fakarihna an nut'imaka min faqala huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiyatun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal wala'u liman a'taqa. Ya, jadi maksudnya perkataan Aisyah ada 3 sunnah. Sunnah yang pertama adalah kalau ada 2 budak menikah lagi sama perempuan, kemudian si perempuannya merdeka, nah, maka sunnah Nabi mengatakan bahwa si perempuan ini bebas memilih apakah tetap mau jadi istrinya ataukah dia mau lepas, karena kedudukan dia sudah menjadi orang merdeka dan itu lebih tinggi daripada suaminya yang budak. Maka zaujiyah di sini maksudnya kalau dia seorang budak ya.
Tetapi kalau suaminya adalah orang merdeka, maka takhyir ini enggak ada. Takhyir ini hanya ada ketika suaminya adalah budak. Dan memang ada khilaf di antara para ulama, apakah Mughith suaminya Barirah ini apakah merdeka ataukah budak? Ada riwayat mengatakan budak, ada riwayat yang mengatakan merdeka. Tapi pendapat atau riwayat yang sahih adalah yang mengatakan dia seorang budak. Kemudian sunnah yang kedua adalah ketika Barirah ini sudah merdeka, dia mendapatkan hadiah, mendapatkan sedekah daging. Setelah itu dagingnya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai hadiah. Nah, maka oleh Nabi SAW dimakan. Beliau mengatakan dari Baitul Mal kepada Barirah itu adalah sedekah, tapi dari Barirah kepada kita itu jalurnya adalah jalur hadiah. Nah, maka kasus seperti ini kalau kita terapkan dalam masa kita sekarang, seperti kalau kita jualan nasi, yang datang itu adalah lonte. Nah, dia bayar nasi yang kita jual dengan uang hasil ngelonte, masih halal ya. Karena dari pria hidung belang kepada si lontenya haram, tapi dari lontenya kepada kita adalah jual beli yang sah, halal. Kemudian sunnah yang ketiga adalah innamal wala liman a'taqa, tadi sudah lewat. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya kita bertanya ketika ada lauk yang lebih lezat, sementara dihidangkan kepada kita sesuatu yang di bawahnya ya. Dihidangi karak padahal ada telur. Nah, boleh tanya, ada telur ini yang diki. Ini bukan termasuk apa? Takalluf, bukan ya. Karena ada ya. Takalluf itu adalah kalau tidak ada. Maka kata Ibnul Qayyim, Rasulullah itu memakai pakaian dan memakan makanan dan meminum minuman itu adalah ma wujida, apa yang ada. Beliau tidak la yatakallafu ma la yajid. Tidak memaksakan harus muncul sesuatu yang tidak ada. Bab berikutnya babun nahyi an bai'il wala' wa an hibatihi, larangan menjual wala' dan menghibahkannya. 898. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa an hibatihi. Karena apa? Karena wala' seperti nasab ya, sehingga tidak bisa dihibahkan sebagaimana juga tidak bisa diperjualbelikan. Bab man tawalla qauman ghaira mawalihi, bab orang yang berwala kepada suatu kaum padahal bukan wali dia atau bukan majikan dia. Fadhal. 899 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawalla qauman bi ghairi idzni mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yaumal qiyamati sarfun wala adlun. Apa? La yaqbalullah atau la yuqbalu? La yuqbalu. Oh, la yuqbalu ya. Kalau di saya la yaqbalullahu, sehingga sarfan wala adlan. Enggak ada masalah. Jadi hadis ini menunjukkan dosa besar kalau seseorang itu menisbatkan dirinya kepada bukan walinya. Seperti Barirah tadi kan dimerdekakan Aisyah. Nah, berarti Barirah maula Aisyah. Kalau dia mengatakan maula fulan yang bukan Aisyah, dia mendapatkan laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Adapun sarfun wala adlun, ini tafsirannya ada 10 tafsiran. Tetapi yang paling masyhur dan itu pendapat mayoritas ulama, sarfun itu maksudnya fardhah, amalan fardu tidak diterima oleh Allah. Adlun itu maksudnya adalah amalan nafilah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima maksudnya gimana? Maksudnya tidak ada pahalanya. Bisa juga diartikan tidak diterima maksudnya tidak sah apabila dia melakukan hal ini mustahilan sambil menganggap halal perbuatan haram tersebut. Karena orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah sudah menjadi murtad. Nah, otomatis kalau orang murtad kafir, maka amalan-amalannya semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini penafsirannya sama dengan hadis yang lain. Saya kira sudah lewat dulu ya. Pada bab Kitabul Iman, kalau antum masih ingat. Itu ada siapa budak yang lari dari majikannya, maka Allah tidak terima sholat dia. Nah, apa makna tidak diterima sholatnya ini? Ada 2 makna tadi. Kalau dia lari dari majikannya sambil menghalalkan perbuatan tadi, berarti murtad. Kalau murtad berarti amalannya tidak diterima alias tidak sah. Tapi kalau dia masih muslim karena tidak mengingkari keharaman perbuatan tersebut,
Berarti tidak diterima maksudnya tidak qabul, tidak diterima, tidak mendapatkan pahala saja. Tetapi amalannya masih sah. Sehingga kalau dia balik kepada majikannya tidak wajib mengganti sholat-sholat selama dia minggat tadi. Hadis berikutnya, babun idza daraba mamlukahu a'taqahu. Apabila memukul budaknya maka hendaklah dia memerdekakan. Fadhal. Nabi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala kuntu adribu gulaman li zata fi riwayah faja'ala yaqulu a'udzu billah qala faja'ala yadribuhu faqala a'udzu bi rasulillah fatarakahu fasami'tu min khalfi sautan i'lam Aba Mas'ud lalallah aqdar alaika minkal alaih faltafattu fa'idahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah huwa khurun liwajhillah faqala ama law lam taf'al lalafahat kan naru aw lamasat kan naru Au qala. lamasat kan naru. Ya, karena aunya di sini adalah syakkur rawi, sehingga cara membacanya au qala. Lafahatka, ya, menggosongkan kamu api neraka. Nah, maka ini Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri ini disuruh oleh Nabi memerdekakan budak karena dia sudah memukul budaknya dengan pukulan yang lebih dari pukulan pendidikan. Sehingga untuk mengkafarahi pukulan tersebut dia disuruh memerdekakan budak tadi. Kemudian Abu Mas'ud ini sudah terkenal ya, Al-Ansari Al-Badri. Nah, kata-kata Badri itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia ikut dalam perang Badar sebagaimana pendapat Imam Bukhari, ataukah dia hanya tinggal di Badar sementara dia tidak pernah ikut dalam perang Badar, dan itu pendapat yang lebih masyhur. Tapi Imam Bukhari mengikuti pendapat yang pertama, dia Badri, yaitu ahli Badar. 901 fadal. عن زاذان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى في ظهره أثرا فقال أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق؟ قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حتى لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. Ini hadisnya sama ya. Kalau sudah memukul budak sementara dia tidak melakukan suatu had yang mengharuskan dipukul tadi, misalnya zina dan sebagainya, atau dia menampar pipinya, padahal pipi nggak boleh ditampar, wajah nggak boleh dipukul, nah, maka kafarahnya harus memerdekakan. Sehingga kata Ibnu Umar, ketika dia memerdekakan budaknya ini setelah dia pukul, dia katakan saya nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena fungsi dari memerdekakan budak itu hanya menghapus dosa-dosa. Maka para ulama katakan amal soleh kita fungsinya salah satu dari dua. Ada kalanya menghapuskan dosa-dosa, ada kalanya menambah pahala. Nah, maka kalau seseorang itu banyak dosanya, nanti bisa-bisa sampai di akhirat nggak ada pahala apa-apa. Karena amal-amal baiknya hanya berfungsi untuk menghapus dosa. Sehingga nol, tidak ada hasil sama sekali. Na'udzubillah min syarri dzalik. 902. An Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu anna jariyatan lahu latamaha insanin faqala lahu Suwaidun ama alimta anna surata muharramatun faqala laqad ra'aituni wa inni la sabi'u ikhwatin li ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana khatimun ghairu wahidin fa'amada ahaduna falatamahu fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqahu. Ya, surah muharramah maksudnya al-wajh la yajuzu darbuhu, wajah nggak boleh dipukul. Maka surah rupa itu maksudnya apa? Wajahnya. Bab taghlid ala man qadhafa mamlukan bizina, bab ancaman keras bagi orang yang menuduh budak, suatu budak dengan zina. 903. 903 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam man qadaba mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala.
Jadi kalau seorang majikan menuduh budaknya berzina, padahal tidak, maka sepakat para ulama tidak ditegakkan hukuman had bagi si majikan tadi. Karena di sini Nabi mengatakan hukuman had akan ditegakkan oleh Allah kepada si majikan besok di hari kiamat, yaitu hukuman hadnya kan dicambuk thamanun ya, 30 cambukan. Tapi di akhirat Masya Allah pasti lebih dahsyat. Adapun kalau seorang merdeka menuduh seorang budak berzina, tapi bukan budaknya sendiri ya, tapi budak orang lain. Nah, di situ terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah berhak untuk dicambuk berdasarkan keumuman ayat itu, tamanina jaldah, ataukah disamakan dengan hadis ini? Di sini kan mamlukahu ya, budaknya. Apakah disamakan budak orang lain dengan budaknya sendiri? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Babul ihsan ilal mamlukin fit ta'amul libas. Bab berbuat baik kepada budak dalam masalah makanan dan pakaian. Wala yukallafuna ma la yutiqun. Dan tidaklah mereka dibebani kecuali yang mereka mampu saja. 904. Ihsan anil ma'rur ibni Suwaitin qala mararna bi Abi Dzarrin ar-Rabazati wa alayhi burtun wa ala gulamihi mithluhu faqulna ya Aba Dzarrin law jama'ta bainahuma kanat khullatan faqala innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani kalamun wa kanat ummuhu a'jamiyatan fa'ayyartuhu bi ummihi wa syakani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam walakitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aba Dzarrin innaka mru'un fika jahiliyatun qultu ya Rasulullah man sabbar rijala sabbu abahu wa ummahu qala ya Aba Dzarrin innaka mru'un fika jahiliyatun ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum wa at'imuhum mimma ta'kuluna wa albisuhum mimma talbasuna wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Ya, jadi kepada budak hendaklah at'imuhum mimma ta'kulun. Kita makan, mereka juga kita kasih makanan yang sama dengan makanan kita. Ini perintah, bukan perintah yang wajib ya. Jadi Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar sesuatu yang afdal. Sehingga seandainya kita kasih makan budak yang levelnya beda dengan kita, nggak ada masalah. Kita lau ayam misalnya, dia lau karak, nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang fadil, maka at'imuhum mimma ta'kulun. Kita ayam, dia ayam. Wa albisuhum mimma talbasun wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Nah, ini dalil untuk bab yang tadi. Ada yang tahu nggak ini lawannya Abu Dzar ini siapa ini? Yang dicela oleh Abu Dzar ini. Karena saya pernah mendengar katanya Bilal ya. Kemudian ibunya Bilal adalah Ajam, kan hitam itu Bilal itu. Maka dipanggil katanya ya benar Sauda, mencela ibunya Bilal. Tapi saya nggak ngerti apakah ini penjelasan ada dalam syarah atau tidak. Ada yang pernah baca belum? Kita cari lagi insyaallah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa hullah itu baju double. Tadi kan dikatakan lau jama'ta bainahuma kanat hullah. Nah, maka hullah itu adalah kullu thawbaini mutamathilain. Setiap dua kain tapi yang sama, atas bawahnya itu. Misalnya atasnya katun, bawahnya juga katun ya. Baju sama celana, atau kalau dulu ya rida sama izar. 905, fadal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sana'a li ahadikum qadimuhu ta'amahu summa ja'ahu bihi wa qad waliya mengurusi wa dukhanahu fal yuq'idhu ma'ahu fal yakul fa in kana ta'amu mashfuhan qalilan fal yadha fi yadihi minhu uklatan aw uklataini. Qala Dawudu wa huwa ibnu Qaisin yakni lukmatan aw lukmataini. Ya, jadi kalau makanannya banyak, maka disuruh makan bareng. Masya Allah, indah kan ini. Dan saya mengalami itu di Garut dulu ya.
Jadi pembantu rumah tangga itu Masya Allah, kalau mau ngasih suguhan kepada majikannya itu, ini meja ya, nah, dia itu deprok dulu di tanah, habis itu baru apa? Ngasih gini. Nah, kita pas duduk di kursi, kemudian ini pembantunya datang, maka kita kasih tahu, besok lagi jangan gitu Mbak. Ya. Kalau ngasih udah ngasih aja, nggak usah deprok gitu. Tapi ternyata adatnya di situ begitu. Terus ketika makan juga gitu ya, kita makannya di kursi, dia makannya ngelesot di bawah gitu. Nah, ini nggak sesuai sama sekali dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuai sunnah ini, wal yuqa'idhu ma'ahu, duduknya ya bareng ya. Kamu di kursi ya di kursi. Kemudian kalau makanannya masfuhan, qalilan. Masfuhan sama dengan qalilan. Masfuh dari kata-kata syafah atau syifah, yaitu mulut. Karena asalnya itu adalah air yang sudah diminum oleh banyak mulut sehingga tersisa sedikit. Maka kalau ada air sisa sedikit disebut masfuh, dan semua yang sedikit disebut masfuh gara-gara itu. Babu thawabil abdi, bab pahala seorang hamba, wa ajrihi, dan pahala dia, idza nasaha li sayyidih, apabila berbuat nasihat, berkehendak baik kepada majikannya, wa ahsana ibadat rabbih, dan memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 906. Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Ini fadilahnya seorang budak yang baik, yang soleh, dia mendapatkan pahala 2 kali. Dan ini salah satu dalil untuk kaidah yang masyhur, maka na aktsara fi'lan kana aktsara thawaban. Yang lebih banyak amalnya maka semakin banyak pahalanya. 907. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil abdil mamlukil muslihi ajrun. Sampai di sini selesai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu mudraj perkataan Abu Hurairah. Walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi laula jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi lahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Qala wa balawana anna Abu Hurairah lam yakun yahujju hatta matat ummuhu bi suhbatihi. Ya, jadi kata Abu Hurairah, kalau bukan karena 3 amal saya boleh jadi budak saja. Tapi karena ada 3 amal ini saya nggak mau jadi budak. Ya. Pertama jihad, karena kalau budak nggak bisa ikut jihad kecuali izin majikan. Kemudian haji, demikian juga birrul walidain, tidak bisa dilakukan kecuali dengan izin dari majikannya. Ini termasuk fadilah Abu Hurairah adalah tidak mau haji kecuali setelah ibunya wafat. Kenapa? Karena dia sibuk untuk mengurusi ibunya. Nah, maka hajinya terlambat gara-gara birrul walidain, nggak ada masalah. Dan ini dalil juga bagi ulama yang berpendapat bahwa ibadah haji tidak wajib secara fauran. Boleh apa? Diundur. Sebagian lagi berpendapat bahwa ibadah haji wajib secara fauran, secara langsung. Kapan ada kemampuan dari sisi dana itu, maka dia wajib langsung saat itu juga. Karena Rasulullah mengatakan, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang ingin haji adalah menyegerakan. Maka Abu Hurairah di sini mirip dengan Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni itu telat menjadi sahabat Nabi gara-gara ngurusi ibunya. Dia pengen sekali pergi ke Madinah, tapi gara-gara birrul walidain dia tunda untuk pergi ke Madinah. Ibunya sudah wafat, baru dia datang ke Madinah. Sampai Madinah sudah datang informasi kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sudah berpesan, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Nanti kalau ketemu Uwais kamu minta ampun kepada dimintakan ampun oleh Uwais Al-Qarni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Abu Bakar selama khilafah itu cari-cari Uwais enggak ketemu karena belum datang. Kemudian ketemunya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Babun fi bai'il mudabbar idza lam yakun lahu malun ghairuh. Menjual budak mudabbar apabila tidak punya harta selain itu, dan ini sudah lewat fihi hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa qad taqaddama fi awwali kitabin nafaqati. Dan ini juga masalah khilafiyah ya. Bolehkah budak mudabbar dijual? Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh ketika diperlukan. Dan ini menurut saya adalah a'dalul aqwal, pendapat yang paling
adil karena dia menggabungkan antara dua hal ini. Melakukan mudabar itu kan berarti memberikan janji kan. Nah, kalau sudah memberikan janji harus ditepati. Tapi ketika ada sebab yaitu membutuhkan uang, maka diperbolehkan dia untuk menjual budak mudabar alias membatalkan mudabar yang dia inginkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat kita baca, sudah 1 jam tepat. Maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Wallahu a'lam.